Perang di Gaza, Palestina meninggalkan luka, terutama bagi anak-anak yang kehilangan anggota tubuh. Di tengah fasilitas kesehatan yang kolaps, mereka harus bertahun-tahun menunggu alat bantu dasar untuk bisa bergerak dan kembali menjalani hidup secara mandiri. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan lebih dari 6.000 orang harus menjalani amputasi akibat perang di wilayah itu. 1 dari 4 diantaranya adalah anak-anak. Mereka kini terjebak dalam krisis rehabilitasi yang semakin parah karena cedera yang tidak kunjung sembuh dan membebani sistem layanan kesehatan di Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut Gaza sebagai rumah bagi kelompok anak-anak amputasi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Otoritas setempat memperingatkan bahwa krisis semakin parah dengan jumlah cedera yang meningkat tajam, anak-anak kehilangan anggota tubuh dan sumber daya yang menipis. Bagi banyak anak di Gaza yang telah bertahun-tahun menunggu alat bantu mobilitas dasar seperti kaki palsu atau kursi roda elektrik, kehilangan anggota tubuh berarti kemandirian yang terampas. Aktivitas sehari-hari pun menjadi tantangan yang terus-menerus. He used to be very active. Now he counts every day he can't stand or walk. He just wants to rely on himself again. Ribuan anak di Gaza kini sedang menunggu bukan hanya prostetik, tetapi juga jalan menuju kehidupan yang lebih normal. Di Rumah Sakit Hamad, satu-satunya fasilitas ortotik dan prostetik di Gaza, situasinya sangat memprihatinkan. Jumlah pasien terus meningkat, terutama di kalangan anak-anak, tetapi kekurangan pasokan. Situasi ini melumpuhkan upaya untuk memproduksi alat bantu gerak dan alat pengganti anggota tubuh yang dapat mengubah hidup. There are about 4,500 amputations and 25% are children. We face a major shortage of materials needed to manufacture prosthetics. Daftar tunggu panjang, kebutuhan mendesak, dan masa depan masih belum pasti. Perang telah berlalu, warga Gaza yang paling rentan, yaitu anak-anak yang kehilangan anggota tubuh, masih menunggu perawatan dan dukungan yang sangat mereka butuhkan. Warga Gaza mencoba bangkit dari krisis kemanusiaan yang terjadi sejak serangan Israel 7 Oktober 2023 lalu. Namun saat ini sarana transportasi menjadi salah satu persoalan. Menyusuri jalan-jalan rusak dan berlumpur di Gaza, Palestina. Mobil-mobil yang telah dimodifikasi ini membawa warga yang akan pergi bekerja ataupun beraktivitas lainnya. Truk pickup, mobil yang disambung dengan gerobak, serta sepeda. Bahkan kendaraan yang menggunakan hewan keledai pun menjadi andalan untuk sarana transportasi warga di Gaza. Semua kendaraan diupayakan untuk bisa mengangkut banyak orang, lantaran sarana transportasi yang terbatas, imbas konflik bersenjata di Gaza. اليوم نعيش أزمة كتير كبيرة بالنسبة للمواصلات خصوصا يعني وحاليا ما فيش عندنا سولار بيدخل كويس المواصلات كتير سيئة بنقعد وقت كبير لغاية ما الواحد يقدر يصل شغل. 2 tahun lamanya Gaza dibombardir Israel hingga mengakibatkan hancurnya kendaraan, jalanan, gedung-gedung, dan infrastruktur lainnya. Masyarakat pun mengalami krisis bahan bakar yang mengakibatkan akses transportasi hampir kolaps. Warga harus tetap berjuang di tengah keterbatasan sarana transportasi. المعاناة اللي احنا عايشينها هذه كل واحد كان يركب سيارة زمان كنت كله عدد تكرات وعلى توك توك وانا معي غداريف في ظهري ورقبتي يعني كل ما طبة بطب عليها التوك توك بأثر على ظهري وهي المعاناة اللي عايشينها احنا. Kelangkaan bahan bakar kini jadi salah satu kekhawatiran utama. Dalam laporan yang dipublikasikan PBB pada bulan Oktober lalu, distribusi bahan bakar yang masuk ke Gaza masih jauh dari batas minimum yang dibutuhkan untuk aktivitas pelayanan rumah sakit, sistem air, dan juga mobilitas warga. Di tengah ramainya penumpang di Grand Central Terminal New York, Amerika Serikat, sebuah kampanye iklan unik menghadirkan aroma vanila dan juga pinus segar. Wewangian itu memberi nuansa berbeda di salah satu titik transit paling padat di kota New York. Peron kereta antarjemput 42nd Street di Grand Central Terminal New York, Amerika Serikat
mengeluarkan aroma vanila dan pinus segar selama musim libur. Diffuser, alat yang berfungsi untuk menyebarkan aroma yang dipasang di balok baja dan dinding terowongan, menyemprotkan wewangian. Ini adalah bagian dari kampanye produk sebuah jaringan retail Amerika yang menjual produk perawatan pribadi dan wewangian. Pihak perusahaan memperkirakan 20 hingga 30 pon atau sekitar 9 hingga 13 liter wewangian akan disebarkan selama kampanye berlangsung hingga akhir November. Banyak penumpang tidak menyadari alat penyemprot aroma itu, namun beberapa melihat semburan uap yang terlihat dari atas peron. Sejumlah komuter menyebut aroma pinus di peron sebagai nuansa Natal. Ada juga yang menilai aroma itu mirip lembut pakaian. Aroma yang cenderung lembut itu bahkan tidak terasa oleh beberapa penumpang dan mudah dikira sebagai parfum penumpang lain. It smells better than the normal New York City tunnels that we normally smell here. So yeah, I appreciate it. It really felt like Christmas. And I think it would be so nice for the holiday season. Otoritas Transportasi Metropolitan menyatakan ini merupakan iklan berbasis aroma pertama di jaringan transportasi. Upaya yang dirancang untuk mencari sumber pendapatan baru. Menurut Direktur Usaha Komersial Mary John, agensi telah melakukan uji coba di Queens dan Brooklyn tahun lalu untuk menilai keamanan dan mengumpulkan aspirasi sebelum kampanye di Grand Central diluncurkan. Jamie Soski, Kepala Pemasaran Bath and Body Works menjelaskan bahwa wewangian Fresh Balsam dipilih karena menjadi aroma liburan paling ikonik dan favorit musiman mereka. Ia menambahkan, Grand Central menjadi lokasi yang tepat untuk kampanye itu, mengingat padatnya penumpang yang melintas saat berpindah kereta. Peron antarjemput 42nd Street adalah salah satu area tersibuk di jaringan transit New York. Tempat ini dipadati penumpang yang bergerak cepat setiap 4 hingga 5 menit saat kereta tiba dan berangkat. Kita harus jeda sejenak, saudara. Sapa Indonesia Siang masih akan kembali dengan berita soal dua pria di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap karena diduga mencuri kabel tower telekomunikasi. Kedua pelaku adalah mantan karyawan di lokasi kejadian.